budaya di Indonesia itu kental banget sama kepercayaan mistis. Salah satunya, percaya sama dukun buat nyelesain masalah mereka. Cuma, kita nggak pernah tahu kan, apa yang harus dilewatin dukun-dukun itu buat nyelesain masalah pasiennya. Atau bahkan, gimana cara mereka buat jadi seorang dukun. Biasanya orang kalau ke dukun buat nyelesain masalah mereka dengan cara instan kan pasti mereka mikirnya. Ya. Nah sebenarnya masih banyak ternyata orang yang mikir jalan keluar tercepat itu adalah ke dukun. Padahal banyak banget efek negatif yang akan timbul kalau misalnya lo percaya dukun tuh bisa nyelesain masalah lo secara instan. Nah ini yang dilakuin sama dukun di Jawa Timur. Sebut aja nama dukun ini Yatno. Oke. Dia tuh pakai black magicnya gitu Nat, yang bikin orang tuh bisa dapetin kerjaan atau orang yang dia incer. Dia bisa juga nyelakain orang dengan cara santet. Pokoknya hal-hal apapun yang berbau mistis, si Yatno ini terkenal lah. Oke. Tapi yang beberapa warga desa sana notice, Yatno itu suka dan lebih banyak nerima dalam tanda kutip pasiennya itu cewek-cewek. Dan gak dikit juga, pasien-pasien Yatno itu cewek-cewek yang umurnya di bawah 35-an tahun. Gue ceritain dikit soal Yatno ini ya. Dia ini emang udah jadi dukun tuh udah lama banget Nat. Dia sekarang umurnya 60-an tahun, dan dia itu udah jadi dukun dari sekitar umur 35-an tahun lah. Nah dia bisa dapat kekuatan atau black magic ini dari dia nyembah setan. Dia itu selalu ngasih sesajen atau ngelakuin apapun yang setan ini mau, biar tuh dia bisa sakti, biar dia tuh bisa jadi dukun yang ampuh dan terkenal gitulah di daerahnya. Nah salah satu cara dia dalam tanda kutip menyembah setan itu adalah dari dulu di setiap malam Jumat dia itu selalu berhubungan badan sama setan ini. Wow. Nah setannya ini tuh kayak kuntilanak gitu Nat. Cantik banget lah. Tapi lidahnya si kuntilanak ini tuh selalu ada ulernya. Oh, oke. Hal yang dia lakukan itu ternyata berbuah hasil. Tapi buruknya, dia itu jadi ketergantungan akan seks. Dia tuh ngerasa berhubungan badan sama si sosok cewek ini tuh bener-bener enak banget. Tapi karena dia cuma bisa seks di setiap malam Jumat, hari-hari lainnya kosong dong. Dia gak punya istri, ya jadi dia gak bisa ngelakuin hubungan badan seenak dan semaunya dia aja. Nah saking ediknya, akhirnya Yatno nih ngelakuin tindakan-tindakan yang bikin hasrat seksualnya tuh terluapkan lah ke pasien-pasiennya dia ini. Yang mana makanya dia selalu ngambil pasien-pasien cewek muda ini. Nah, salah satu korban dari Yatno ini adalah Sarah, cewek umur 19 tahun. Wow. Sarah ini mau banget masuk ke salah satu organisasi yang dia pengenin banget, karena prospeknya tuh bakal tinggi banget kalau misalnya dia masuk organisasi ini. Terus? Dan kebetulan kan dia orang desa ya Nat. Yang aksesnya tuh pasti gak gitu banyak kan. Nah makanya Sarah mikir, ya sebisa mungkin apapun itu caranya dia harus masuk organisasi ini. Bentar, ini organisasi kampus atau gimana sih? Enggak, ini organisasi luar. Kalau misalnya lo masuk ini nih, lo tuh bakal prospeknya tinggi banget buat dapet kerjaan. Oke. Buat ke luar negeri gitu lebih. Iya. Nah, Sarah ini datanglah ke tempat prakteknya si Yatno. Di malam itu, dia datang sama temannya berdua, namanya Vivi. Pas ditanya sama Yatno, kenapa mereka berdua ke tempat Yatno, ya dia jelasin lah alasan yang tadi gue bilang sebelumnya. Di situ Yatno tuh ngasih syarat-syarat yang harus Sarah penuhin, dan syaratnya itu katanya gak memberatkan Sarah sama sekali. Nah Yatno nanya, atasan organisasi yang kamu mau masukin ini laki-laki atau perempuan? Sarah jawab, laki-laki. Di situ Yatno ngidein lah buat ngasih susu ke Sarah, biar pas atasannya itu lihat Sarah, atasannya tuh langsung mau masukin Sarah ke organisasi ini. Sarah semangat banget dong, karena ya itu kan jadi hal kuat biar Sarah bisa masuk organisasi ini kan. Pas udah masuk ke sesi selanjutnya, Yatno itu nyuruh Vivi buat tunggu di luar kamar. Jadi prakteknya ini tuh di rumah Yatno sendiri Nat. Rumahnya kecil, cuma kayak petakan gitu, cuma ada 2 kamar lah. Dan kalau misalnya lo keluar kamar, langsung ruang tamu gitu. Iya. Kebayang kan? Bayang. Di situ Vivi ya nurut, karena yang ada urusan sama Yatno kan Sarah kan.
Jadi pas Yatno bilang suruh Vivi tunggu di luar, ya Vivi langsung keluar kamar itu. Di dalam kamar ini, Sarah ini diajak ngobrol lah sama Yatno, pendekatan gitu biar akrab. Ngobrol-ngobrol-ngobrol, lama-lama Yatno ini ngasih syarat baru yang harus Sarah lakuin. Syaratnya itu adalah Sarah disuruh buka baju, biar Yatno bisa ngasih minyak di badannya Sarah yang katanya minyak itu tuh manjur banget buat bikin orang terpikat. Awalnya Sarah kaget dan bingung, maksudnya kayak kok harus buka baju segala gitu. Tapi Yatno bilang kalau mau dapetin apa yang Sarah mau, ya harus ngelakuin ini kan. Ya udahlah, akhirnya Sarah terpaksa buka bajunya. Di situ pas Sarah udah buka bajunya, Yatno bilang, dalaman kamu lepas juga. Nah di situ Sarah takut banget karena ya takutnya kan Sarah dicabulin atau gimana gitu sama Yatno ini kan. Iyalah. Tapi Yatno lagi-lagi bilang, enggak, ini emang bagian dari ritualnya. Saya nggak akan ngapa-ngapainin kamu. Ini yang kamu mau, saya akan kasih. Dengan berat hati, ya akhirnya Sarah ngelakuin apa yang Yatno suruh. Sarah disuruh tiduran tuh Bi. Nah, pas lagi tiduran, Yatno mulailah ngelakuin hal-hal kejinya. Dia kasih minyak ke badannya Sarah, mijit-mijit Sarah. Pokoknya di situ tuh Sarah awkward banget, tapi ya apa boleh buat kan. Dan akhirnya setelah 1 jam berlalu, Yatno ngelakuin lah tindakan asusila ini. Dia berhubungan badan sama Sarah. Di luar kamar, Vivi tuh bingung banget. Kayak, kok lama banget gitu ritualnya. Tapi ya dia nunggu aja lah, karena apa boleh buat kan, disuruh nunggu di luar. Dia gak tahu apa-apa tuh di dalam kayak gimana. Pas di dalam si Sarah lagi berhubungan badan sama Yatno, Vivi tuh denger dari luar kalau di dalam kamar itu ada suara cewek cekikikan kenceng banget. Kayak gitu. Kayak cewek serem ketawa gitu, kebayangan lo berdua. Nah di situ tuh Vivi takut banget ada suara cewek gitu dari dalam kamar. Vivi langsung tuh ngetok-ngetok kamar Yatno, tapi gak ada tanggapan sama sekali dari dalam. Vivi nelpon lah si Sarah, tapi ya gak diangkat sama Sarah sama sekali. HP Sarah tuh kedengeran hidup dari luar sama Vivi, tapi yang gak diangkat sama Sarah. Karena Vivi takut temennya kenapa-napa, dan dia juga takut karena suasana juga serem gitu. Akhirnya Vivi ngeberanin diri buat ngintip dari lubang kunci kamar itu. Vivi arahin tuh satu matanya ke lubang kunci itu, dan Vivi ngeliat lah di dalam kamar itu apa yang terjadi. Tapi di situ Vivi lihat Sarah lagi tiduran dan lagi berhubungan badan sama Yatno. Tapi di situ muka cewek itu bukan muka Sarah. Muka cewek itu tuh jadi muka cewek yang putih pucet banget, matanya merah, dan dari mulut cewek ini keluar ular gitu Bi. Oh shit. Jadi itu kuntilanak yang itu, Moy? Iya. Pas Vivi ngelihat itu, dia langsung teriak kenceng banget buat minta pertolongan dari warga-warga desa sana. Singkat cerita, ada beberapa warga yang datang ke rumah Yatno dan ngedobrak tuh pintu kamar Yatno. Pas warga desa udah masuk kamar Yatno, di situ mereka cuma ngelihat Sarahnya doang lagi tiduran. Si Yatno nggak tahu kemana. Warga-warga desa itu tuh langsung keliling desa lah buat nyari Yatno. Semalaman warga desa tuh ngeterin desanya, nggak membuahkan hasil sama sekali. Dan akhirnya di tengah malam, sekitar jam 2-an pagi, akhirnya salah satu warga nemuin Yatno. Di mana, Moy? Nah, pas warga desa tuh lagi keliling hutan, Nat, dia ngeliat Yatno tuh lagi di tengah hutan. Dan dia ngeliat katanya si Yatno itu lagi berhubungan badan sama kuntilanak. Buru-burulah di situ warga desa nangkap si Yatno, dan akhirnya Yatno tuh diarak rame-rame sama warga desa sana. Katanya Yatno tuh nggak dipenjara. Yatno dimasukin ke dalam satu rumah di dalam hutan, dan Yatno tuh dipasung biar dia nggak ngelakuin hal-hal bejat itu ke orang-orang lagi. Nah kabarnya, setiap warga desa yang lagi di hutan dan lagi ngelewatin rumah itu malam-malam, mereka sering dengar suara cewek teriak cekikikan dari dalam rumah yang ada Yatno lagi dipasung itu. Oh, jadi sampai dia udah dipasung itu tuh masih berhubungan badan sama kuntilanak itu? Iya, padahal lagi dipasung, Nat. Tapi dia masih tetap nggak berhenti ngelakuin tindakan itu, tapi sama makhluk halus. Anjrit, fakta banget. Cerita ini tuh kejadiannya di salah satu kabupaten di Jawa Barat yang berbatasan sama Jawa Tengah. Dan kejadiannya tuh baru-baru ini. Bahkan dari yang ngasih cerita ini ke gue, kasusnya sampai sekarang tuh masih berjalan. Jadi ada seorang janda namanya Rini.
hidupnya dia ini susah, miskin banget. Dan dia ini umurnya hampir 40 tahun, punya 3 orang anak. Setelah itu, Rini ini nikah lagi sama seorang dukun, namanya Jagat. Jagat dan Rini ini hidupnya benar-benar susah, miskin banget. Sampai saudara-saudaranya mereka tuh kalau punya acara keluarga gak pernah ngajak Jagat dan Rini. Karena? Ya mereka tuh dianggap miskin banget sampai ya didiskriminasi gitu loh, Moy. Oh, dikucilin. Dikucilin. Oh. Nah, karena hidup susah inilah Jagat minta tolong sama seorang temannya yang dukun juga, namanya Herman, buat ngelakuin pesugihan. Ya udah pasti biar dapat duit banyak gitu kan. Jagat dan Herman ini satu guru, ya guru ilmu gaib itulah. Nah, mungkin lo berdua nanya, kenapa kok nggak Jagat aja gitu yang ngelakuin pesugihan sendiri? Kenapa harus minta Herman gitu kan? Iya. Karena Jagat ini bukan dukun yang mempelajari ilmu pesugihan. Jagat ini tuh dia kayak penjaga makam keramat gitu loh sebenarnya. Jadi kayak kuncen lah. Oh. Ngerti ilmu gaib cuman nggak ngerti pesugihan. Nah, sedangkan Herman ini emang dukun ilmu hitam yang bisa ngelakuin praktek pesugihan. Singkat cerita, Herman nyaranin buat ngelakuin ritual pesugihan di Gunung Kemukus. Nah, Gunung Kemukus ini di Sragen, Jawa Tengah. Kalau lo cari di internet, sebenarnya banyak berita tentang ritual di Gunung Kemukus ini. Yang mana ritualnya sebenarnya macem-macem. Ada yang bilang ritual ini harus dilakuin di malam Kamis Pon. Ada yang bilang harus sampai 35 kali. Tapi yang Herman minta ke Jagat dan Rini, pesugihan ini dilakuin dengan cara berhubungan seks sebanyak 7 kali dengan orang yang bukan pasangan lo sendiri di Gunung Kemukus. Ya dari ritualnya aja udah kurang ajar banget kan sebenarnya. Dan Herman bilang dia mau hasil pesugihannya nanti dibagi 2 sama Herman. Jadi Jagat Rini setengah, Herman setengah hasil duitnya nanti. Ya. Singkat cerita, Rini mengiyakan hal itu. Dan dia ngelakuin ritual itu sama laki-laki lain, bukan sama Jagat. Ya gue ngebayanginnya udah fucked up banget. Dan sesudah Rini ngelakuin hubungan seks itu, Herman merintahin Jagat untuk bertapa di makam suci yang tempat si Jagat jagain itu gitu loh. Karena kan ya dia dukun penjaga makam keramat kan. Nah, Jagat juga ngelakuin ritual bertapanya itu sambil telanjang, weh. Nah, setelah itu, kalau ritualnya berhasil, bakal muncul uang di rumah mereka. Udah nih, singkat cerita, setelah Rini selesai ngelakuin ritual itu, di suatu malam, Jagat bertapa dalam keadaan telanjang di makam keramat yang ada di belakang rumahnya. Dan tiba-tiba, di malam itu Jagat dengar dari dalam rumahnya ada suara bruk, kenceng banget. Kayak lo kebayang gak sih kalau misalnya ada kerdus gede yang isinya banyak banget barang jatuh, kayak kenceng banget gitu kan bunyinya. Nah itu suaranya tuh kayak gitu. Jagat selesai bertapa dari makam belakang rumahnya, dia masuk ke dalam rumah. Dan bener aja, di dalam rumah dia udah ada kayak bungkusan kain kafan, tapi gede banget. Ukurannya tuh kayak seukuran meja makan. Panjang lebarnya tuh sekitar 1 meter. Dan tingginya tuh setinggi perut orang dewasa. Kebayang gak gedenya? Iya, gede banget. Gede banget kan. Dan pas dibuka, itu bener-bener isinya uang semua 100 ribuan. Yang kalau ditotalin tuh bisa sampai sekitar 15 miliar. Anjing. 15 miliar. 15 miliar. Wah. Lu bayangin aja, Mui. Nah, duit cash 15 miliar ada di depan mata lo gitu. Nah, besokannya Jagat ngasih tahu ke Herman. Herman datanglah ke rumahnya Jagat. Pas dilihat, Herman bilang, "Ini nih, duit 15 miliar cash ini. Sebanyak itu gak bisa dipakai." Kenapa? Nah, jadi kalau dilihat nih, Nat, si uang-uang ini tuh kotor kelihatannya, terus kayak ada noda tanah kuburan. Bau uangnya juga busuk dan ada darahnya di uang itu. Tapi nggak cuma itu, ada alasan gaibnya dong pasti. Iya. Kenapa uang ini nggak bisa dipakai? Karena kata Herman, uang ini tuh ada makhluk yang jagain. Nah, kenapa? Karena ritual seksnya yang dilakuin Rini tuh nggak sempurna. Oh. Maksudnya? Kenapa nggak sempurna? Karena waktu Rini ngejalanin ritual seksnya, Rini tuh menikmati hubungan seksual bersama laki-laki yang bukan Jagat. Jadi ya nggak sempurna lah ritualnya. Oke. Nah, akhirnya Herman bilang, kita harus nyari 7 tumbal buat mensucikan uang pesugihan yang gagal ini.
Karena emang ritual yang gagal ini tuh harus diganti pakai tumbal nyawa orang yang hidup. 7 nyawa tuh. Singkat cerita dapatlah orang, sebut aja namanya Hadi. Hadi ini temennya Jagat. Nah si Hadi ini disuruh buat nyari orang-orang buat bantuin mereka nyari tumbal nyawa. Nah dari situ akhirnya Hadi dapatlah 2 orang, namanya Zainal dan Omar. Mereka dari Jakarta nih, Zainal sama Omar. Datang ke tempatnya Jagat di Jawa Barat. Setelah dijanjiin sama Hadi uang 100 juta kalau misalnya uang pesugihan ini udah bersih nantinya. Nah di malam itu Zainal, Omar, Hadi, Jagat sama Herman, mereka berlima itu ngelihat sendiri uang 15 miliar cash ini. Di atasnya itu beneran ada makhluk yang jagain. Ada satu makhluk besar hitam, matanya merah, bertaring, duduk di atas uang pesugihan itu. Dan makhluk ini namanya Grandong. Apaan tuh, Bi? Kayak semacam genderuwo gitu. Ini beneran lu bisa lihat juga di internet sih sebenarnya bentuknya kayak gimana. Iya gue tahu lagi Grandong kayak gimana. Si Grandong inilah yang ngejagain uang yang belum suci ini. Makanya juga gak bisa dipakai buat bertransaksi gitu kan. Betul. Nah udah percaya kan duitnya emang harus disuciin. Zainal, Omar sama Hadi ini disuruh buat nyari 4 tumbal lain. Tadi kan sebenarnya 7. Iya. Cuman si Jagat bilang kalau dia bakal ngorbanin anaknya si Rini, anak tirinya dia, 3 orang anaknya buat dijadiin tumbal. Jadi Hadi, Omar sama Zainal cuma perlu nyari 4 tumbal nyawa gitu. Kok tega banget sih? Nah makanya parah banget kan. Dan Rini ini gak tahu kalau misalnya anaknya tuh bakal jadi tumbal. Rini tahu dan ya Rini merasa ya dia udah rela aja gitu. Anjing. Gila. Parah banget kan. Singkat cerita sampai di suatu hari Zainal sama Omar ini tiba-tiba ngerasa kalau mereka tuh perlu nyari dukun lain yang gak punya hubungan sama Herman dan Jagat. Biar? Nah kenapa Muy? Karena di malam sebelumnya Zainal dan Omar ini ketindihan, rep-repan gitu. Jadi Zainal ini dalam posisi tidur, tapi matanya kebuka. Dia ngeliat di depan dia ada 2 orang anak kecil, lehernya dicekek sampai keangkat. Dan yang nyekek itu si makhluk Grandong tadi. Yang dicekek anak-anaknya Zainal sendiri. Jadi dia kayak rep-repan ngeliat di depan mata dia kedua anaknya tuh dicekek sama Grandong. Sedangkan Omar yang ketindihan juga, dia ngelihat dirinya dia sendiri yang dicekek sama Grandong. Mereka ngerasa tuh ya ini udah bahaya banget. Akhirnya mereka langsung kabur balik ke Jakarta dan minta bantuan sama dukun dari kenalan-kenalan mereka. Ketemulah akhirnya, namanya sebut aja Dani gitu ya. Omar dan Zainal ini ceritain semuanya ke Dani. Kayak mereka disuruh cari 4 tumbal orang. Bahkan si dukun yang di Jawa Barat ini rela buat numbalin 3 orang anak tirinya gitu, biar dapat 7 nyawa untuk ngesuciin uang pesugihan ini. Di situ Dani, dukun yang di Jakarta ini, ngomong ke Zainal sama Omar, siapa bilang kalau yang dibutuhin tuh cuma 4 nyawa? Karena setelah Dani terawang, Herman dan Jagat ini tetap masih butuh 7 nyawa. Karena Rini sebenarnya nggak mau numbalin anak-anaknya. Dan dari keterangannya Dani, si dukun Jakarta ini, 7 nyawa itu proyeksinya sebenarnya yang pertama Hadi, terus anak dan istrinya Hadi, Zainal dan kedua anaknya, sama Omar. Jadi 7 nyawa tuh. Ngedenger kayak gitu, Zainal sama Omar langsung ngasih tahu ke Hadi. Dan Hadi tuh langsung keluar dari rencana pesugihan ini. Nah Dani yang dukun Jakarta ini tuh tipe dukun yang sebenarnya main ilmu putih. Jadi kayak bukan dukun jahat gitu loh Muy. Nah, dan Dani pun di situ nggak ngebales kelakuan Herman dan Jagat. Tapi Dani ini malah ngutuk balik uang yang ada di rumah Jagat itu. Jadi gimana? Jadi kayak uang yang 15 miliar ini, itu tuh Dani gadain dalam tanda kutip ke leluhurnya dia. Leluhur dia itu suatu penguasa gaib di pantai selatan. Nah setelah Dani ngelakuin hal ini, sekarang kalau dilihat nih, si duit 15 miliar yang ada di rumahnya Jagat, itu tuh udah gak dijagain sama Grandong. Sekarang yang ngejagain duit itu adalah siluman ular, yang kepala dan badannya itu manusia, tapi perut ke bawah tuh ular. Ular ini adalah peliharaan dari leluhurnya si Dani ini. Di situ Herman dan Jagat marah banget. Dan akhirnya Jagat dan Herman ini ngajak ngadu perang ilmu gitu loh ke si Dani. Tapi Dani pengennya malah ngajak ngobrol, nggak diserang balik gitu. Si Dani ini bilang, kalau mau diilangin kutukan uangnya,
Herman dan Jagat ini harus ngelakuin satu hal. Dikasih satu cara nih sama Dani. Herman dan Jagat itu harus bawa uang 15 miliar cash ini, naik mobil lewat jalur darat dari tempat mereka di Jawa Barat ke ujung pantai Sukabumi di daerah selatan Jawa. Tapi mereka harus ngelewatin 5 gunung suci, yang mana nanti tiap gunung suci ini uangnya akan berkurang, yang akhirnya nanti tinggal setengah. Jadi kayak tinggal 7 atau 8 miliar gitu loh. Dan di perjalanan nanti sampai ke Sukabumi itu emang kayak mereka bakal sakit, bakal muntah darah lain-lain, dan banyak kejadian buruk lah yang mereka bakal alamin. Tapi mereka gak akan mati. Nah, tapi Jagat dan Herman tuh tetap gak mau ngelakuin itu. Selain karena duitnya bakal berkurang jadi setengah, Herman dan Jagat tuh ngerasa kayak gue diguruin banget nih sama Dani. Kayak ngerasa diremehin gitu. Karena emang Dani nih masih muda. Dan Dani itu juga jatuhnya kayak ngerecokin usaha mereka gak sih? Bener Mui. Nah, setelah itu si Dani ini ngasih tahu ke Zainal sama Omar kalau Jagat dan Herman itu nyoba buat nyelakain keluarganya Zainal dan Omar. Zainal sama Omar ini disuruh ngaji sama Dani jangan sampai putus, dan emang untungnya gak kenapa-napa. Setelah itu pun si Dani ini gak nyerang balik Herman dan Jagat, bener-bener gak dikasih pelajaran apa-apa gitu loh, saking baiknya. Tapi sebulan kemudian ternyata Jagat tetap kena batunya. Setelah tadinya uang ini udah dikutuk sama Dani, tadi kan gue bilang makhluk gerandongnya hilang kan? Iya. Ternyata gak hilang Mui. Nah, kali ini makhluk gerandong itu gantian, dia nyekek si Jagat. Yang sampai sekarang akibatnya si Jagat itu jadi lumpuh, gak bisa bangun sama sekali. Dan Herman sampai sekarang kabarnya masih nyari tumbal buat ngesuciin uang pesugihan itu. Dia gak ada kepikiran sama sekali buat nyelamatin Jagat gitu? Enggak Mui, karena emang bener-bener udah dibutain sama si duit 15 miliar ini. Jadi kejadian yang gue mau ceritain ini sekitar tahun 2017. Ada seorang perempuan, kita sebut aja namanya Lina. Oke. Lina ini orang yang punya indera keenam lah, yang bisa komunikasi sama makhluk-makhluk halus. Jadi awalnya Moebi, dia bisa komunikasi sama makhluk halus tuh karena waktu kecil dia punya teman imajinasi yang selalu nemenin dia. Kayak anak-anak kan sering ya kejadian punya teman imajinasi. Iya. Nah, karena masih kecil, Lina ini mikir kalau temennya ini tuh manusia kayak Lina. Gak taunya, lama-lama Lina itu sadar kalau temennya ini tuh bukan manusia, tapi jin. Oh. Jadi jinnya ini tuh kayak nyesuain gitu Moebi. Pas Lina masih kecil, dia juga kecil. Pas udah gede, dia juga jadi orang gede. Jadi mereka tuh tumbuh besar bareng gitu. Berarti jin ini emang jin penunggu rumahnya Lina itu? Lebih ke jin yang ngikutin Lina sih Moe. Oh. Nah tapi Moe, jinnya ini tuh baik banget dan selalu ngingetin Lina untuk sholat sama ngaji. Nah karena Lina sadar kalau sosok ini selalu ngasih energi positif ke dia, jadinya dia gak apa-apa ngebiarin jin ini tuh deket sama dia. Jin ini tuh selalu ngebantuin Lina lah kalau Lina lagi butuh apa-apa. Kayak Lina dan teman-teman terdekatnya tuh sepanjang hidupnya aman-aman aja terus. Kayak gak pernah kena masalah atau celaka gitu Moebi. Jadi bisa dibilang Lina itu semacam dukun, tapi dia gak yang buka praktek dan cuma bantu orang-orang terdekat dia aja. Karena dibantu sama temennya ini. Bener Moy, karena dia tuh selalu minta bantuan sama makhluk halus kayak jin ini nih yang sekarang sama dia. Oke. Tapi sekitar umur 25 tahun tuh jinnya mulai minta makanan ke dia. Makanannya jin tuh jorok gitu loh. Sorry ya, kayak kotoran manusia, kotoran hewan, bahkan tulang-tulang gitulah. Selama ini kalau jin itu minta tuh selalu gak dikasih sama Lina. Tapi kali ini karena Lina udah capek banget dimintain terus, akhirnya dikasih sama Lina Moy Bi. Singkat cerita, ada sahabatnya Lina, namanya Nisa. Dia cerita dia sakit hati banget ditinggal sama pacarnya. Ditinggalnya itu tuh karena pacarnya tiba-tiba deket sama cewek lain dan sampai jadian. Di situ Nisa nangis-nangis cerita ke Lina. Lina dengernya gak tega banget dan jin ini tuh denger juga. Malamnya jinnya ngomong ke Lina. Gue gak dikasih tahu omongan detailnya, tapi intinya jinnya ini tuh nyuruh Lina nyantet cowok ini biar jadi suka lagi sama si Nisa. Dan sekalian juga buat nyelakain cewek barunya. Oh. Terus karena Lina juga sakit hati karena sahabatnya digituin,
Akhirnya dia nanya lah ke jin ini gimana caranya. Akhirnya jin itu ngasih tahu mantra-mantranya, disuruh beli alat-alatnya, sesajen dan lain-lain. Dan jinnya juga ngasih tahu kalau ritual ini tuh harus dilakuin di atas jam 12 malam. Akhirnya besoknya jam 12 malam, Lina nyobalah ritual ini. Pakai foto cowoknya Nisa dan pacar barunya, sama tanggal lahir mereka juga. Pas udah selesai, jinnya ngabarin Lina kalau ternyata ritualnya itu tuh berhasil. Katanya pacar barunya ini langsung muntah darah, dan mantannya Nisa katanya gak peduli sama kondisi cewek barunya ini. Besokannya, Nisa langsung nelfon Lina untuk ngasih tahu kalau pacarnya ini tuh ngajak balikan. Di situ Lina lega banget dengernya dan bilang ke Nisa untuk dijaga baik-baik pacarnya. Malamnya sekitar jam 1 malam, badannya Lina ini tiba-tiba sakit banget satu badan. Kayak panas dan ditusuk-tusuk gitu. Lina langsung ke UGD rumah sakit karena dia mikir kalau dia tuh drop kan. Tapi ternyata kata dokter yang jaga malam itu, suhunya badan Lina ini tuh normal dan gak ada indikasi penyakit apa-apa. Di situ Lina kaget. Dia mau nanya ke jinnya itu, tapi di situ jinnya tuh gak ada. Dipanggil dan dicari-cari Lina juga gak muncul sosok jin itu. Akhirnya Lina pulang dari UGD dan tidur di rumahnya. Pas dia lagi merem, badannya tuh makin sakit. Dia sampai nangis-nangis dan berdoa tapi tetap gak hilang. Sekitar jam 5 subuh, Lina kebangun. Dan pas dia bangun, Lina ini ngeliat di sekeliling kamarnya ada banyak makhluk-makhluk lagi jalan ke arah tempat tidur dia. Mukanya serem, kakinya pincang, berusaha nyamperin Lina dan megang Lina. Di situ Lina kaget dan langsung baca bacaan yang biasa dia baca kalau misalkan dia lagi ngeliat makhluk-makhluk serem gitu. Tapi tetap makhluk itu tuh gak hilang-hilang. Akhirnya sambil tetap ngebaca bacaannya, dia merem dan lanjut tidur. Besok paginya dia tuh kebangun. Ternyata kondisi badannya tuh masih sama semalam. Terus tiba-tiba ada Nisa di depan rumahnya Lina. Nisa datang dan dengan paniknya Nisa tuh bilang, Lin, ternyata ceweknya pacar aku kemarin disantet orang. Terus Lina ini pura-pura gak tahu dan bilang, kenapa emangnya? Terus kata Nisa, ceweknya katanya muntah darah gak berhenti. Dan ternyata dia punya orang pinter yang bisa nepis kiriman itu, Lin. Oh shit. Terus si Lina tuh nanya, terus ditepisnya gimana, Nis? Terus dia bilang, katanya orang pinternya ini udah ngirim peringatan pertama ke orang yang nyantet dia. Nah malam ini katanya akan dikirim lagi yang lebih parah dari semalam. Wow. Aku jadi takut, Lin, kalau sebenarnya pacar aku ngajak aku balikan karena santet itu. Pas denger itu, Lina takut banget terjadi apa-apa sama dia malam nanti. Akhirnya dia nyuruh Nisa pulang dan Lina nyiapin energi buat malam nanti. Sekitar jam 7 malam, tiba-tiba sahabat jinnya Lina ini datang ke Lina. Dia tuh ngasih tahu kalau nanti malam akan ada makhluk-makhluk yang datang ke rumah Lina. Semacam minta pertanggungjawaban gitulah atas apa yang Lina lakuin. Di situ Lina takut banget dan nanya ke jinnya dia harus apa. Tapi jinnya Lina tuh kalah sama makhluk yang ada. Karena yang datang tuh nanti akan banyak banget katanya. Akhirnya Lina disuruh sholat sama ngaji aja dari jam 7 sampai jam 12 malam nanti. Lina gak berhenti ngaji di malam itu. Sampai sekitar jam 12 lewat, bener aja di rumahnya Lina kayak dikepung sama makhluk-makhluk yang lebih serem lagi wujudnya. Ada yang matanya copot sebelah, tangannya cuma satu, kakinya jalan diseret sebelah. Macem-macem banget lah bentuknya. Dan semuanya masuk ke rumah Lina nembus pintu, naik ke tangga dan masuk ke kamar Lina. Di situ Lina gak berhenti ngaji dan ketika makhluk-makhluk itu masuk, jinnya Lina ini ngasih tahu untuk baca tahlil berkali-kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Karena cuma bacaan itu yang paling ampuh untuk ngusir jin dan makhluk-makhluk halus lain. Tapi sebelum baca itu, jinnya Lina ini sedih sambil bilang, selama ini saya gak pernah mau ngasih tahu tentang bacaan ini, karena saya mau selalu ada di samping kamu untuk jagain kamu. Tapi karena ini juga ulah saya yang minta kamu melakukan itu, saya terpaksa minta kamu baca kalimat itu. Ketika kamu baca itu, kamu harus tetap sholat dan ngaji ya. Kamu jangan ngelakuin apa yang kamu lakuin kemarin lagi. Sekarang kamu udah bukan tanggung jawab saya lagi. Akhirnya pas makhluk-makhluk yang datang ke Lina ini masuk kamar, Lina baca, La ilaha illallah, la ilaha illallah. Di situ makhluk itu hilang satu-satu kayak kepanasan sendiri. Dan di situ
jin yang selama ini ikut sama Lina juga pergi. Oh shit, berarti memang itu yang paling ampuh buat ngusir semua jin, bahkan jin yang deket sama lu gitu ya, yang baik Iya. sama lu gitu kan. Iya bener Bi. Wow. Tapi kalau dipikir-pikir, banyak banget ya pengorbanan yang harus dilewatin untuk jadi seorang dukun tuh. Belum lagi dukun-dukun ini harus berurusan sama hal gaib kan. Terus kalau misalnya resikonya sebesar ini, gue jadi kepikiran gitu loh, kenapa ya masih banyak orang yang memilih buat jadi dukun.